Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kartika Putri Fadila, dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan manajemen mutu. Nah, yang pertama, apa sih sistem manajemen mutu itu sendiri? Jadi, menurut Brand 1989, sistem manajemen mutu yaitu komponen yang saling berhubungan yang menggunakan kebijakan yang sudah ditetapkan untuk memenuhi tujuan organisasi serta difokuskan pada kebutuhan pelanggan, lingkungan, efisiensi energi, dan sejenisnya. Jadi, dapat diartikan bahwa sistem manajemen mutu itu sendiri yaitu alat untuk membantu perusahaan mempertahankan kualitasnya secara keseluruhan dengan melibatkan sumber daya manusia yang memadahi dan berorientasi kepada kepuasan pelanggan. Yang selanjutnya yaitu latar belakang berkembangnya manajemen mutu. Jadi, berkembangnya manajemen mutu itu sendiri dilatar belakangi oleh meningkatnya persaingan di era globalisasi yang menjadi tantangan terbesar bagi suatu lembaga, baik itu pihak swasta ataupun lembaga pemerintahan, yang dituntut untuk menjamin kepuasan pelanggan baik dari segi pelayanan maupun infrastruktur penunjangnya. Jika ingin bersaing, maka masing-masing lembaga diharapkan mampu dalam memberikan pelayanan yang prima. Dalam menetapkan standar dari pelayanan, maka diperlukan suatu aturan atau pedoman dalam menetapkan standar tersebut. Jadi, ISO atau International Organization for Standardization merupakan suatu organisasi pembuat standar di mana peran utamanya adalah untuk menetapkan standar yang digunakan oleh negara-negara anggota menjadi standar internasional. Salah satu standar sistem manajemen mutu yang telah berkembang di negara-negara tersebut yaitu ISO 9001-2000. Standar ini merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan mutu dalam menerapkan standar kualitas yang berlaku dan diharapkan mampu menjawab perkembangan globalisasi di mana tujuan akhirnya adalah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi suatu organisasi. Menurut Gaspers 2006, ISO 9001-2000 memiliki 8 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip fokus kepada pelanggan, di mana kelangsungan hidup perusahaan sangat tergantung pada pelanggannya. Oleh karena itu, perusahaan harus memahami kebutuhan pelanggan serta giat berusaha untuk melebihi ekspektasi dari pelanggan tersebut. Selanjutnya yaitu prinsip kepemimpinan. Pemimpin organisasi menetapkan kesatuan tujuan dan arah dari organisasi yang dipimpinnya. Mereka harus menciptakan dan memelihara lingkungan internal agar orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut dapat terlibat secara penuh dalam mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu prinsip keterlibatan karyawan. Karyawan pada semua tingkat merupakan faktor yang sangat penting bagi suatu organisasi. Keterlibatan mereka secara penuh akan memungkinkan kemampuan mereka digunakan untuk manfaat organisasi. Yang keempat yaitu prinsip pendekatan proses. Suatu hasil yang diinginkan akan tercapai secara lebih efisien apabila aktivitas dan sumber daya yang berkaitan dikelola sesuai proses. Suatu proses dapat didefinisikan sebagai integrasi sekuensial dari karyawan, material, metode, mesin, dan peralatan guna menghasilkan nilai tambah output bagi pelanggan. Yang kelima yaitu prinsip pendekatan sistem terhadap manajemen. Pengidentifikasian, pemahaman, dan pengelolaan dari proses-proses yang saling berkaitan sebagai suatu sistem akan memberikan kontribusi pada efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuannya. Yang keenam yaitu prinsip peningkatan terus-menerus. Peningkatan terus-menerus dari kinerja organisasi secara keseluruhan harus menjadi tujuan tetap dari organisasi tersebut. Peningkatan terus-menerus didefinisikan sebagai suatu proses yang berfokus pada upaya terus-menerus meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi untuk memenuhi kebijakan dan tujuan dari organisasi. Yang selanjutnya yaitu prinsip pendekatan faktual dalam pembuatan keputusan. Keputusan yang efektif adalah yang berdasar pada analisis data dan informasi untuk menghilangkan akar penyebab masalah, sehingga masalah-masalah kualitas dapat terselesaikan secara efektif dan efisien. Keputusan manajemen organisasi sebaiknya ditujukan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan efektivitas implementasi sistem manajemen kualitas. Dan yang terakhir yaitu prinsip hubungan pemasok yang saling menguntungkan. Suatu organisasi dan pemasoknya memiliki hubungan yang saling tergantung, dan suatu organisasi yang saling menguntungkan akan meningkatkan kemampuan bersama dalam menciptakan nilai tambah. Yang selanjutnya yaitu definisi dari mutu atau kualitas itu sendiri. Jadi, dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep kualitas memiliki arti memuaskan kepada yang dilayani, baik internal maupun eksternal, atau dalam arti optimal adalah sebagai pemenuhan atas tuntutan atau persyaratan pelanggan atau masyarakat.
Yang selanjutnya yaitu sejarah perkembangan mutu, di mana dalam sejarah ini dibagi dalam 4 tahap. Yang pertama yaitu pada tahun 1920 sampai 1940, di mana kelompok kualitas yang utama adalah inspeksi. Para inspektor mengukur hasil produksi berdasarkan spesifikasi. Pada masa ini ditemukannya konsep statistik dalam hal pengendalian variabel-variabel produk seperti panjang, lebar, berat, tinggi, dan pengambilan sampel untuk menguji penerimaan produk. Yang kedua yaitu pada tahun 1940 sampai 1985, yaitu kelompok inspeksi sudah berkembang menjadi pengendalian kualitas. Tanggung jawab kualitas dialihkan ke bagian quality control independent. Diperkenalkannya konsep total quality control yang pertama kali oleh Feigenbaum pada tahun 1960 yang kemudian dikembangkan menjadi Total Quality Control Organization-wide di tahun 1970 dan menjadi Total Quality System pada tahun 1983. Yang kemudian pengendalian kualitas ini berkembang menjadi penjamin kualitas yang berfokus pada proses dan kualitas produk melalui pelaksanaan audit operasi, pelatihan analisis, kinerja teknis, dan petunjuk operasi untuk peningkatan kualitas. Tahap selanjutnya yaitu pada tahun 1985 sampai 1990. Diperkenalkannya konsep Total Quality Management oleh Frederick Taylor pada tahun 1990-an, yang dikenal dengan sebutan Father of Scientific Management dan dikenal dengan teorinya Time and Motion Study. Total Quality Management berkembang menjadi learning organization yang menggunakan filosofi continuous quality improvement dan menggunakan konsep manajemen pengetahuan. Tahap yang terakhir yaitu abad ke-20 hingga sekarang. Dengan berkembangnya teknologi informasi pada abad ke-20-an, konsep manajemen kualitas dibarengi dengan konsep e-learning atau electronic learning. Baik, materi yang selanjutnya yaitu sejarah perkembangan TQM atau Total Quality Management. Jadi, Total Quality Management adalah serangkaian cara atau strategi pada suatu organisasi yang berorientasi pada kepuasan pelanggan untuk meningkatkan kualitas kinerja secara kontinu pada setiap level operasi atau proses dalam setiap area fungsional organisasi dengan menggunakan semua sumber daya yang tersedia. Sejarah perkembangan Total Quality Management dijelaskan oleh Slamet Margono dalam bukunya Filosofi Mutu dan Penerapan Prinsip-Prinsip Manajemen Terpadu pada tahun 1999 sebagai berikut. Jadi, Total Quality Management bermula di Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua, ketika ahli statistik Amerika, William Edward Deming, menolong para insinyur dan teknisi untuk menggunakan teori statistik untuk memperbaiki kualitas produksi. Setelah perang, teorinya banyak diremehkan oleh perusahaan Amerika, sehingga kemudian Deming pergi ke Jepang, di mana dia mengajarkan pemimpin bisnis top pada statistical quality control, mengajarkan mereka dapat membangun negaranya jika mengikuti nasihatnya. Total Quality Management muncul sebagai respon pada kesulitan membaurkan pendekatan kualitas teknis dengan tenaga kerja yang berkembang pesat tak terlatih atau semi terlatih saat dan setelah Perang Dunia Kedua. Meskipun banyak dari ide tersebut berawal dari Amerika Serikat, namun sebagian besar perusahaan Jepanglah yang mengimplementasikannya dan memperbaikinya pada tahun 1950-an. Yang kemudian terjadi evolusi gerakan Total Quality Management, dimulai dari masa studi waktu dan gerak oleh Bapak Manajemen Ilmiah Frederick Taylor pada tahun 1920, dengan mengangkat aspek yang paling fundamental dan manajemen ilmiah, yaitu adanya pemisah antara perencanaan dan pelaksanaan. Slamet Margono 1999 membagi era perkembangan Total Quality Management ke dalam 6 era, yaitu yang pertama, era tanpa mutu. Era ini dimulai sebelum abad ke-18, di mana produk yang dibuat tidak memperhatikan mutu atau kualitas. Kondisi ini mungkin terjadi jika perusahaan tersebut tidak memiliki pesaing atau melakukan monopoli. Yang kedua yaitu era inspeksi. Pada zaman ini, mutu hanya melekat pada produk akhir. Dengan kata lain, masalah mutu hanya berkaitan dengan produk yang rusak atau cacat. Yang ketiga yaitu era statistical quality control. Era ini dimulai pada tahun 1930 yang diperkenalkan oleh Walter A. Sheward. Jika pada zaman inspeksi terjadi penyimpangan atribut produk yang dihasilkan dari atribut standar, departemen tersebut tidak dapat mendeteksi atau penyimpangan tersebut disebabkan karena kesalahan pada produksi atau hanya karena kebetulan. Yang keempat yaitu era quality assurance. Di era ini, konsep mutu mengalami perluasan. Jika dulu hanya terbatas pada tahap produksi, kini mulai merambah ke tahap desain dan koordinasi dengan departemen jasa. Yang kelima yaitu era strategic quality management atau total quality management. Hadirnya pakar kualitas William Edward Deming di Jepang pada tahun 1950 membuat para ilmuwan dan insinyur Jepang lebih bersemangat dalam membangun dan memperbaiki sistem kualitas. Keberhasilan yang cukup pesat pada perusahaan Jepang di bidang kualitas menjadi perhatian perusahaan-perusahaan di negara maju lainnya.
Sehingga perusahaan kelas dunia kemudian mempelajari apa yang diraih oleh perusahaan Jepang dalam membangun konsep kualitas. Hasil studi dari perusahaan-perusahaan industri kelas dunia tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan perusahaan Jepang ini salah satunya adalah dengan menerapkan apa yang dikenal dengan Total Quality Management. Kemudian era yang keenam atau era yang terakhir yaitu era gugus kendali mutu atau Total Control Circle. Tahun 1961 sampai sekarang dikatakan sebagai periode pemantapan dan pengembangan atau New Quality Creation. Pada tahun 1962, Profesor Dr. Kaoru Ishikawa memperkenalkan gugus kendali mutu atau Quality Control Circle. Selanjutnya yaitu ada tokoh-tokoh mutu. Yang pertama yaitu William Edward Deming. William Edward Deming adalah seorang Amerika statistik, profesor, penulis, dosen, dan konsultan. Deming secara luas dikreditkan dengan meningkatkan produksi di Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua, meskipun ia mungkin paling dikenal untuk karyanya di Jepang. Sejak tahun 1950 dan seterusnya ia mengajar manajemen puncak bagaimana memperbaiki desain, kualitas produk, pengujian, dan penjualan melalui berbagai cara termasuk penerapan metode statistik. Tokoh yang selanjutnya yaitu Joseph Juran, seorang pelopor revolusi mutu di Jepang. Dia adalah seorang penulis dan editor sejumlah buku di antaranya Juran's Quality Control Handbook, Juran on Planning for Quality, dan Juran on Leadership for Quality. Dia terkenal dengan idenya yaitu kesesuaian dengan tujuan dan manfaat. Ide ini menunjukkan bahwa produk atau jasa yang sudah dihasilkan mungkin sudah memenuhi spesifikasinya, namun belum tentu sesuai dengan tujuannya. Yang selanjutnya yaitu Philip B. Crosby. Philip B. Crosby selalu diasosiasikan dengan dua ide yang sangat menarik dan sangat kuat dalam mutu. Ide yang pertama adalah ide bahwa mutu itu gratis, dan yang kedua adalah ide bahwa kesalahan, kegagalan, pemborosan, dan penundaan waktu serta semua hal yang tidak bermutu lainnya bisa dihilangkan jika institusi memiliki kemauan untuk itu. Tokoh yang selanjutnya yaitu Dr. Kaoru Ishikawa. Lahir di Tokyo pada tahun 1915, Kaoru Ishikawa kemudian lulus dari Universitas Tokyo pada tahun 1939 dan meraih gelar sarjana teknik di bidang kimia terapan. Ishikawa yang mempioneri quality management process di Kawasaki Shipyards dikenal sebagai salah satu pencetus konsep manajemen modern. Yang selanjutnya yaitu adalah Dr. Armand V. Feinbaum. Dr. Arman mengemukakan bahwa kualitas produk dan jasa adalah seluruh gabungan sifat-sifat produk atau jasa pelayanan dari pemasaran, engineering, manufaktur, dan pemeliharaan di mana produk atau jasa pelayanan dalam penggunaannya akan bertemu sesuai harapan pelanggan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.